Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan laporan pasukan pertahanan Israel IDF bahwa mereka menemukan jenazah 6 sandera di Gaza. Keenam sandera ini termasuk seorang warga negara Amerika yang diculik dalam serangan militan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Israel mengkonfirmasi kematian 6 sandera yang ditahan di Gaza, termasuk warga Amerika Israel Hersh Goldberg Polen yang berusia 23 tahun. Juru bicara IDF mengatakan ke-6 sandera ini dibunuh hanya beberapa saat sebelum ditemukan dalam terowongan di kota Rafah, tempat seorang sandera lain berhasil diselamatkan awal pekan lalu. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Biden mengungkapkan kesedihannya atas kematian Hersh. Biden mengatakan ia merasa terpukul dan marah serta berduka bersama kedua orang tua Hersh, Rachel dan Jonathan. Kedua orang tua Hersh berbicara di panggung konvensi nasional Partai Demokrat 2 pekan lalu dan mengimbau pembebasan putranya serta para sandera lain di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mereka yang membunuh para sandera tidak ingin adanya kesepakatan pembebasan sandera, tapi Israel tidak akan berhenti. Keluarga para sandera menyalahkan Netanyahu atas tewasnya ke-6 sandera dan menuntut ia bertanggung jawab. Menurut ABC News, masih ada 101 sandera yang ditahan di Gaza, termasuk 7 warga negara Amerika. Saudara, PBB dan oposisi Afghanistan di pengasingan menyerukan pembatalan perundangan oleh kelompok Taliban yang menyebutkan wajah dan suara perempuan sebagai aurat yang harus disembunyikan saat berada di publik. Perundingan ini disahkan di tengah sorotan terhadap semakin dikekangnya hak-hak perempuan 3 tahun sejak Taliban berkuasa. Di balik perayaan 3 tahun berkuasanya kembali Taliban, kehidupan di Afghanistan menyimpan kenyataan suram, terutama bagi perempuan. Parwana Malik dipaksa menikah pada usia hanya 9 tahun, tak lama setelah pasukan AS menarik diri dari Afghanistan Agustus 3 tahun lalu. Lembaga nirlaba Too Young to Wed aktif mengampanyekan penolakan terhadap pernikahan di bawah umur. What the Taliban is doing to women and girls is absolutely a crime against humanity. And Afghan girls and women inside the country are really suffering. Tapi berkat desakan dari kelompok Too Young to Wed, laki-laki lansia yang menikahi Parwana akhirnya diyakinkan untuk memulangkannya ke keluarga. Parwana kini bersekolah. She's quite the character. She has a lot of, big opinions and she wants to be a teacher or a doctor. Terkait hak-hak perempuan, kelompok Taliban menolak intervensi asing dan baru-baru ini menolak masuknya pelapor khusus HAM PBB, Richard Bennett. Pada saat bersamaan, rezim Taliban memberlakukan kembali undang-undang mewajibkan burka dan penutup wajah bagi perempuan, serta melarang kendaraan mengantar perempuan bila tak didampingi seorang anggota keluarga laki-laki. They do not represent the will of the population. Afghanistan's youth, especially young girls, have dreams and aspiration no different from their peers around the globe. Merespons restriksi Taliban, aktivis perempuan di dalam dan luar Afghanistan memviralkan lagu perlawanan yang menolak pembungkaman oleh rezim yang berkuasa di Kabul. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke sebuah pantai di California yang ditutup karena didatangi ratusan singa laut. Singa-singa laut ini biasanya menghuni kepulauan di lepas pantai California, tapi datang ke pantai ini untuk mencari ikan. Dan kehadiran mereka menjadi daya tarik tersendiri bagi warga setempat dan turis. Ratusan singa laut memadati pantai San Carlos di kota Monterey, negara bagian California. Begitu banyaknya singa laut yang datang, pejabat lokal akhirnya menutup pantai. Yeah, isn't this incredible? All this smell and sound that we're having with these sea lions. I think the first aggregation of these sea lions happened in 2003, where they were coming on shore. And we've had in the last 2 years, sea lions just en masse coming on shore. Turis yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung singa laut harus puas melihat atau mengambil foto dari kejauhan. They're loud, they seem belligerent. Some of them are going after each other. There's a lot of energy and they seem like they're having a great time.
We have actually been out to San Diego, La Jolla, and saw the seals there, but this feels like 10 times more. Menurut seorang relawan, turis perlu menjaga jarak. People need to realize they are protected by the Marine Mammal Protection Act. And that means if you do something to change their behavior, you've broken the law. Now, the big problems are if you're hitting them or throwing rocks at them. But even approaching too close and causing them to run away is a violation. Sejak dilindungi, populasi singa laut California tumbuh pesat dan kehadirannya di pantai atau juga di dermaga seperti di San Francisco ini selalu mendatangkan turis. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Stacy Stoop, pengusaha fashion berdarah campuran Indonesia-Amerika yang bersama dua pelari lain berlari sejauh 535 km. Dengan tema From Bali to Baltimore, mereka berlari bersama selama 10 hari untuk mendukung produk perlengkapan lari yang terinspirasi oleh alam Bali dan diproduksi di Baltimore. Sebenarnya kan dia itu kan bukan pelari ya, dia termasuk orang yang nekat berani lari sejauh itu dan dia bukan pelari juga. Adalah Stacy Stoop, orang nekat yang dimaksud Valentine Lily, pelari ultra atau jarak jauh dari Bali. Stacy, seorang fashion entrepreneur, memang kerap memakai platform lari jarak jauh untuk mengkampanyekan misinya. Stacy yang berpengalaman selama 20 tahun bekerja di industri fashion Eropa, Asia, dan Amerika, berlari sejauh 333 mil atau 535 km selama 10 hari untuk membangkitkan gelombang baru industri pakaian di Baltimore, kota pelabuhan terpadat negara bagian Maryland. Dengan tema From Bali to Baltimore, selain bersama Valentine Lily, Stacy juga ditemani Nicole Myrick, pendiri Icosa Apparel, perancang pakaian lari yang mereka kenakan. I've designed the Morpha collection. It's inspired from the nature that I saw when I was in Bali with Stacy last year. We're going to sell through the Icosa collection 100 capsule bags of wardrobes, and everything that we're wearing inspired by Bali but made in Baltimore will be a part of this run. So my mission is trying to be as sustainable as possible, so using recycled or dead stock materials. We make in small batches so that we're not creating a lot of waste. We're very anti-fast fashion. We're currently on the 6th floor. On the 4th floor, there's 20,000 square feet of needle trades workers, entrepreneurs, nonprofits, all clustering together and continuing to grow. And that's the beauty of impact and change, is if you start the fire. Dari Baltimore, Maryland, Dania Iman, Rio Tuasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.